bersyukur kalau pada pagi ini kita boleh berhimpun bersama-sama dalam ibadah kenaikan Tuhan ke surga. Tapi saudara sekalian, setiap tahun kita boleh memperingati dan mengingat akan peristiwa ini, bahwa peristiwa ini adalah sesuatu yang real. Peristiwa Tuhan naik ke surga bukan sekedar cerita khayalan atau cerita dongeng untuk anak-anak sebelum tidur, tetapi ini adalah sebuah realita bahwa Allah yang Maha Kuasa, Dia telah turun dalam dunia, Ia mengosongkan dirinya, Ia menjadi manusia, dan Ia mengalami akan segala sesuatu yang sulit dalam kehidupan manusia, dan Ia mengalami kematian yang bukan karena dosa dan kesalahan yang Dia lakukan, tetapi kematiannya adalah untuk menggantikan posisi saya dan saudara, bahkan seluruh umat manusia yang berdosa. Sebab dalam sejarah umat manusia mencatat bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan akan posisi satu manusia dengan lainnya, karena masing-masing manusia sudah sama-sama jatuh dalam dosa. Apa saudara sekalian, peristiwa kenaikan ke surga menjadi sebuah catatan penting bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Para murid dan para rasul menyaksikan akan secara langsung akan kenaikan Tuhan ke surga. Bahkan mereka mencatat dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus. Mereka mencatat akan peristiwa ini, dan pada pagi ini kita akan belajar melalui apa yang ditulis oleh Lukas. Meskipun Lukas bukan murid langsung daripada Tuhan Yesus, tetapi bagaimana Lukas mencatat dengan detail apa yang terjadi pada hari-hari Yesus akan naik ke surga. Kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-9. Kita katakan, sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Bapak saudara sekalian, dalam sebuah pengadilan dikatakan diperlukan minimal 2 orang saksi, maka perkara itu dinyatakan benar. Meskipun juga nanti ada pembanding, ada saksi-saksi yang berusaha melemahkan. Tetapi dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus tidak sekedar disaksikan oleh 1-2 orang, tetapi sekitar 500 murid. Loh, kok ada banyak 500 murid? Sering saya sampaikan bahwa murid Tuhan banyak, tetapi yang disebut rasul hanya 12. Tapi saudara sekalian, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi sebuah momen penting dalam kehidupan para murid hari-hari itu. Karena peristiwa ini menjadi sebuah misi yang Tuhan nyatakan selama 33 tahun setengah Yesus hadir. Yesus ada di muka bumi sebagai manusia 100%. Dan dalam waktu yang singkat seperti saya sampaikan minggu kemarin, selama 3,5 tahun Yesus mengajar, Yesus membuat mujizat, Yesus memberitakan akan pemberitaan tentang kerajaan Allah. Waktunya sangat singkat. Dan pada saat Yesus mati, apa yang terjadi? Iman dan pengharapan para murid hilang. Padahal selama 3,5 tahun bagaimana mereka melihat akan kedahsyatan Tuhan. Mereka dengan mata kepala sendiri menyaksikan bahwa Yesus membangkitkan orang mati. Dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Yesus berjalan di atas air. Dan ada banyak mujizat-mujizat yang mereka lihat tanpa perantara. Tetapi ketika mereka melihat Yesus ditangkap di depan mata kepala mereka sendiri, iman mereka runtuh, pengharapan mereka sirna. Terlebih ketika mereka melihat bahwa Yesus yang mereka harapkan dapat menjadi raja, setelah mereka mati digantung di kayu salib, maka apa
yang mereka harapkan menjadi sirna. Sehingga kita mencatat bahwa selama 40 hari Yesus harus menjumpai para murid secara pribadi maupun secara kelompok, sebagai sebuah tujuan bahwa iman dan pengharapan mereka harus dipulihkan. Kita sudah banyak membaca bagaimana pengharapan para murid ini lenyap. Pikiran mereka kosong, harapan mereka menjadi pudar, sehingga Yesus harus menjumpai mereka satu persatu, memulihkan keadaan mereka. Agar apa? Yesus mengerjakan ini supaya para murid kembali memiliki komitmen, para murid kembali memiliki iman di dalam mengikut Tuhan, agar gairah semangat itu kembali muncul untuk menjalankan misi kerajaan Allah. Dan pada saat Yesus sudah menyatakan dirinya, kebangkitannya, bahwa dia hidup, tidak selamanya para Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan para murid. Peristiwa kenaikan ke surga menjadi sebuah momen bahwa Yesus harus berpisah dengan mereka. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Nanti kita akan lihat bahwa sebelumnya, jauh-jauh hari, Yesus sudah menyampaikan kepada para murid bahwa aku akan kembali ke surga, aku akan kembali ke rumah Bapa. Nanti kita lihat bahwa Yesus pasti berpisah dengan mereka. Tapi saudara sekalian, peristiwa ini memberikan sebuah gambaran penting dan sebuah pengingat bagi kita, gereja Tuhan di akhir zaman. Saudara-saudara yang tidak hidup di dalam zaman Yesus, kita bagaimana telah mendengar dan kita telah banyak membaca peristiwa-peristiwa ini, jadi sebuah pengingat penting dalam kehidupan kita pada hari ini. Kita tiap tahun telah memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Lalu pesan apa, berkat apa yang harus kita terima daripada peristiwa ini? Kita belajar bahwa pesan yang mesti kita dapat adalah kenaikan Tuhan ke surga adalah berbicara ada berkat kuasa adikodrati. Apa itu kuasa adikodrati? Kuasa adikodrati adalah kuasa di mana kekuatan ini bukan berasal dari manusia, tetapi kuasa yang berasal daripada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8 dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1, di situ menuliskan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Mari kita garis bawahi kata-kata tujuan daripada kuasa yang Tuhan berikan adalah agar kita dapat menjadi saksi di mana di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Ada banyak hamba Tuhan yang berbicara atau menafsir atau mengalegorikan tentang Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ujung bumi. Ada mereka katakan Samaria, Yerusalem berbicara tentang kita jadi saksi dalam keluarga kita, lingkup terkecil. Dan Yudea berbicara lingkup yang lebih dekat lagi, lebih jauh lagi, yaitu tetangga kita. Samaria berbicara kepada orang-orang yang di luar iman kita, ya kan? Samaria berbicara orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bahkan tidak cukup sampai situ, adalah sampai ke ujung bumi. Tapi saudara sekalian, lepas daripada masalah tafsiran tentang semuanya ini, yaitu Yerusalem, Yehuda, dan Samaria dan sampai ujung bumi, kita katakan di dalam kata-kata ini, tetapi kamu akan menerima kuasa, yaitu Roh Kudus, bila Roh Kudus turun ke atas kita. Tapi saudara sekalian, jauh sebelumnya Tuhan sudah katakan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu, tetapi aku akan memberikan seorang penolong dalam kehidupanmu. Tapi saudara sekalian, hal ini berbicara dalam kehidupan saya dan saudara bahwa Tuhan tahu persis bahwa saya dan saudara adalah pribadi yang
tidak ada bersama-sama dengan pribadi yang lebih kuat. Mungkin saya dan saudara bisa kumpul dengan teman, kita bisa curhat masalah kita bisa share akan pergumulan kita. Paling teman hanya bisa katakan, ya sabar. Paling hamba Tuhan hanya bisa berkata, ayo kita berdoa. Nanti Tuhan tolong ya Bro, nanti Tuhan tolong ya Sis, nanti Tuhan tolong ya Bu, Pak. Hanya sebatas itu. Nah, saya yakin itu tidak banyak menolong secara 100%. Ya, kata-kata hamba Tuhan, kata-kata teman ya bisa memberikan semangat dalam diri kita ya 50%. Tetapi pertanyaannya, apakah masalah kita bisa selesai dengan bantuan 50%? Kita memerlukan kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan sebagai manusia. Kita perlu motivasi yang lebih besar daripada motivasi seorang Tuhan. Kekuatan dan motivasi yang perfect, yang sempurna hanya di saat Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Lalu saudara sekalian, saya sampaikan bahwa gereja Tuhan semuanya mengakui tentang Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semua mengakui. Kalau tidak mengakui Allah Tritunggal, berarti itu gereja sesat. Gereja yang benar adalah gereja yang mengakui Allah Tritunggal. Nah, permasalahannya adalah, oke, kita mengakui tentang Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, tetapi tentang manifestasi tentang Allah Roh Kudus, tidak semua gereja mengalaminya. Saya percaya kepada Allah Roh Kudus, tetapi bagaimana karya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita? Gambarannya seperti ini. Kalau di depan ini ada nasi tumpeng, saudara percaya nasi tumpeng itu enak? Apalagi kalau dikelilingi paha ayam, oh itu enak sekali. Tetapi apalah faedahnya kalau saudara hanya percaya, tapi saudara tidak maju ke depan dan makan itu nasi tumpeng? Apakah saudara bisa kenyang? Tidak bisa. Hal yang sama juga dalam iman kita. Kita mengakui akan adanya Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tetapi apalah faedahnya bila saudara tidak masuk di dalam akan kerja Roh Kudus? Di dalam Yohanes pasal 14 itu banyak berbicara bahwa Roh Kudus diberikan hanya kepada orang percaya. Jelas ayat ini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus turun dalam pencurahan Roh Kudus yang pertama secara massal adalah peristiwa Pentakosta. Dikatakan pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas setiap para murid. Ini yang banyak gagal paham. Gagal paham apa maksudnya? Hari Pentakosta itu sudah ada dalam zaman Perjanjian Lama, ya kan? Dalam Perjanjian Lama dikatakan hari ke-50 itu disebut hari Pentakosta. 50 hari setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu disebut hari Pentakosta. Kalau kita teliti di dalam Kisah Rasul pasal 2, kita main bahasa, ya kan? Kita belajar bahasa. Dikatakan, saya tidak tulis di depan, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, ya kan? Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Roh Kudus sudah turun? Belum. Tetapi pada hari Pentakosta, para murid berkumpul, lalu Roh Kudus dicurahkan. Jadi pemahaman yang benar adalah hari Pentakosta itu sudah ada. Bukan pada saat Roh Kudus dicurahkan itu disebut hari Pentakosta. Salah. Saudara paham maksudnya bahwa Roh Kudus dicurahkan itu pada hari Pentakosta. Ibaratnya seperti ini. Pada saat hari Minggu kita ke gereja, gitu. Bukan pada saat dikatakan kita ke gereja itu hari Minggu, beda ya. Kita ke gereja pada hari Minggu, bukan pada saat kita ke gereja disebut hari Minggu.
ini hari Kamis, kita ke gereja. Apakah hari ini hari Minggu? Enggak. Nah, hal yang sama juga kita hanya meluruskan sedikit bahwa hari Pentakosta itu sudah ada. Karena hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah perayaan Paskah. Nah, pada hari Pentakosta dikatakan para murid berkumpul di satu tempat, dan Pentakosta menjadi sebuah momen yang Tuhan telah tetapkan bahwa itu adalah momen yang pas. Pasnya apa? Untuk mencurahkan Roh Kudus. Karena apa? Pada hari Pentakosta semua orang Israel yang merantau, semua suku-suku Israel yang pergi ke bangsa-bangsa, mereka harus kembali ke Yerusalem. Kalau bahasa kita pas sama dengan saudara kita hari ini, mereka mudik. Mana ada larangan karena masalah pandemi. Jadi ada hari Pentakosta adalah semua orang Israel, mereka yang tersebar di bangsa-bangsa, mereka mudik, mereka kembali ke Yerusalem. Sehingga Alkitab katakan apa? Pada saat Roh Kudus dicurahkan kepada para murid, mereka dapat berbicara dengan berbagai macam bahasa. Buktinya apa? Di situ ada orang Israel yang ngerti bahasa Arab. Karena apa? Dia merantau ke Arab. Di situ ada orang Israel. Mereka katakan, loh bagaimana dia bisa mengerti bahasa bangsa lain? Mari kita lihat sedikit. Kisah Para Rasul pasal 2. Dikatakan kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Nah, sedangkan para murid adalah orang Yahudi asli yang hanya ngerti tentang bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Karena hari itu adalah bahasa Yunani adalah bahasa nasional. Sedikit-sedikit ngerti, tetapi tentang bahasa daerah mereka adalah orang Ibrani. Tetapi pada saat Roh Kudus dicurahkan atas mereka, mereka berbicara bahasa Roma, mereka berbicara bahasa Frigia. Mengapa orang yang hadir di situ ngerti bahasa Frigia? Karena mereka merantau. Ibaratnya seperti sekarang, saya sudah 21 tahun ada di Kalimantan. Bahasa Ngajuk saya paham. Sedikit-sedikit saya ngerti bahasa Maanyan, bahasa dusun sedikit-sedikit saya ngerti. Pas suatu saat saya pulang ke Surabaya, dan di situ ada jemaat Tuhan yang ada jemaat Tuhan yang dibaptis Roh Kudus, kemudian dia ngomong dalam bahasa Ngajuk. Saya ngerti, loh kok dia bisa bahasa Ngajuk? Loh dia kan orang Surabaya. Kenapa saya ngerti bahasa Ngajuk? Karena saya merantau di Papua, saya merantau di Kalteng. Nah, peristiwa Pentakosta adalah suatu peristiwa yang tepat yang Tuhan telah buat, rancangkan. Kesempatan, ya kan? Kesempatan orang-orang Israel yang merantau ini kumpul, sehingga pelaksanaan ini bisa terjadi. Karena apa? Setelah hari raya Pentakosta, orang-orang Israel yang tadi merantau itu mereka kembali. Mereka kembali ke daerah bangsa-bangsa itu, dan kesempatan firman Allah disampaikan sampai ujung dunia. Mereka yang merantau ke Roma, mereka kembali ke Roma. Mereka yang merantau ke Frigia setelah ibadah Pentakosta, mereka kembali ke Frigia dan mereka menyaksikan akan kedahsyatan Tuhan. Nah, kalau saudara sekalian kembali kepada janji Tuhan bahwa kenaikan Tuhan ke surga adalah memberikan berkat bagi kita tentang kuasa hidup berarti, di mana kuasa itu disertai, dinyatakan di dalam Allah Roh Kudus. Tapi saudara sekalian, mungkin kita berpikir, apakah Tuhan gak sayang? Apakah Tuhan gak sayang dengan kita, umat manusia? Kan kita berpikir kan lebih baik Tuhan Yesus dekat dengan kita.
lebih baik kita bisa ngobrol secara langsung dengan Tuhan. Tapi saudara sekalian, itu yang Yesus sampaikan, adalah lebih baik aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, maka penolong itu tidak akan datang. Nah, Allah Kudus adalah pribadi Allah yang dikatakan tinggal dalam kehidupan kita. Karena apa? Dia adalah roh. Karena dia roh, dia akan bisa tinggal di masing-masing pribadi orang percaya. Kalau Yesus dalam wujud manusia, ya terbatas. Kalau Yesus ada bersama-sama dengan kita hari ini di gereja ini, maka dalam wujud manusia Yesus tidak ada di gereja Immanuel, ya. Tetapi dalam Allah Roh Kudus, kalau Roh Kudus ada di tempat ini, maka Roh Kudus juga ada di gereja Immanuel. Roh Kudus juga ada di gereja GPDI. Roh Kudus ada di gereja GPI. Kalau Roh Kudus ada di Indonesia, Roh Kudus juga ada di Amerika, Roh Kudus ada di Arab, Roh Kudus ada di mana-mana. Karena Ia Maha Hadir, Ia Maha Kuasa. Dan terlebih daripada itu, lepas daripada kemahakuasaan Allah, maka Roh Kudus dikatakan Ia menjadi sebuah pribadi yang memimpin. Firman Allah katakan, bila Roh Kudus itu turun atas kehidupan orang percaya, maka Roh Kudus akan memimpin, Roh Kudus akan mengajar, dan terlebih dahsyat lagi dikatakan Roh Kudus akan menyatu. Di dalam bahasa lain dikatakan Ia akan manunggal. Allah manunggal dalam diri manusia, khususnya dalam orang percaya. Allah menyatu dalam tubuh daripada orang percaya. Lu kok bisa, Pak? Emang apa nggak bisa? Setan saja bisa masuk dalam tubuh manusia, ya kan? Setan saja bisa merasuk tubuh manusia. Mengapa Allah yang Maha Kuasa nggak bisa masuk dalam tubuh manusia? Peristiwa tentang Yesus mengusir orang gila di Gerasa, ada berapa roh jahat? Ada yang menafsir itu 2000 roh jahat. Bayangkan satu manusia kasih 2000 roh jahat. Kalau Allah yang dahsyat, mengapa Dia nggak bisa tinggal dalam tubuh manusia? Ketika Allah Roh Kudus menunggal, menyatu dalam tubuh manusia, maka diharapkan masing-masing kita akan memberi diri untuk dipimpin, untuk kita diajar. Dan ini yang seringkali kita bisa salah tafsir bahwa pada saat Roh Kudus menguasai akan kehidupan kita berpikir bahwa kuasa itu adalah milik kita, Roh Kudus itu milik kita, seperti kita memiliki seorang pembantu yang bisa kita suruh-suruh. Ayo Roh Kudus, kau kan sudah menyatu dalam diriku, ayo tolong aku itu tidak punya masalah, aku punya beban, tolong aku keliru. Ketika Roh Kudus menyatu dalam kehidupan kita, lalu apa yang kita kerjakan? Kita yang bersedia, Tuhan pimpin aku, Tuhan terangi hatiku yang sedang gelap, Tuhan terangi aku. Bukan kita yang menyuruh, Roh Kudus yang memimpin. Jelas Yesus katakan ketika roh kebenaran itu turun dalam kehidupan orang percaya, maka Ia akan mengajar, Ia akan memimpin, terlebih Ia akan mengingatkan kita akan firman Allah, Ia akan mengingatkan kita akan dosa, Ia akan mengingatkan kita akan penghakiman. Namanya orang yang mengingatkan, orang yang memimpin, orang yang mengajar itu levelnya lebih tinggi daripada yang diingatkan, daripada yang diajar. Mari Bapak Saudara sekalian, ketika kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita, buka hati kita, biarlah Roh Kudus yang memimpin, menguasai kita, sehingga kita akan bisa mengalami keberhasilan. Kita dapat mengalami sebuah kemenangan iman. Dan pada saat kita mengalami sebuah
Kudus yang menyertai kita, Roh Kudus yang mengawal kita, sehingga iblis tidak berkutik dalam kehidupan kita. Perkara yang kedua yang perlu kita pahami adalah ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dikatakan Tuhan mempersiapkan tempat. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua, situ dikatakan di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara sekalian, apa yang Yesus sampaikan kepada para murid ini juga berbicara dalam kehidupan kita bahwa kehidupan di dunia merupakan tempat yang sementara. Kehidupan kita di dunia adalah sesuatu yang sementara dan bersifat finite. Hal ini berbicara bahwa cepat atau lambat, apapun caranya, kita pasti akan meninggalkan dunia. Masalah cara, Tuhan yang tahu. Ya, yang kita harapkan adalah kita meninggal saat kita sedang tidur, kemudian besok udah gak bangun. Itu yang paling enak. Daripada kita sakit duluan, stroke duluan, ngomong pelo-pelo, makan gak bisa, dan itu berjalan 2 tahun, 5 tahun baru kita mati, aduh, tersiksa. Maunya kita yang enak gitu. Atau juga kita nggak mau kalau mati dalam posisi kecelakaan tabrak, kemudian kita napas di ujung hidung, kata Tuhan aku siap mau mati ya, tapi nggak mati-mati, kemudian bulan depan baru mati lah. Kita kan nggak pengen seperti itu. Tetapi siapa yang tahu masalah cara? Maunya kita yang mati enak, habis khotbah gini, kemudian makan, ngobrol, kemudian mati, kan enak. Paling yang ditinggal aja yang nangis ya. Tetapi hal ini berbicara pada kita semua bahwa cepat atau lambat kita pasti meninggalkan dunia. Cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia, dan kita akan masuk namanya sebuah kekekalan. Dan Yesus berkata khusus pada para murid. Ini ayat ini bukan kepada orang di luar Tuhan. Ayat ini dikhususkan pada para murid. Karena jelas ayat ini pada saat Yesus sedang ngobrol, Yesus sedang berbicara pada para murid. Dikatakan aku menyediakan tempat bagimu. Artinya apa? Pada saat kita akan meninggalkan dunia, kita sudah ada tempat. Kita nggak akan kegentayangan orang bilang, aduh di mana tempatku ya. Kita nggak akan mencari-cari lagi tempat kita. Yesus katakan aku menyediakan tempat bagimu. Apa saudara sekalian, Yesus menyampaikan bahwa ada sebuah tempat yang bersifat kekal, sebuah tempat yang tidak lagi dibatasi oleh waktu. Yesus kembali ke surga, ia telah mengatakan pada muridnya bahwa suatu saat ia akan kembali ke surga. Apa saudara sekalian, melalui apa yang Yesus sampaikan kepada para murid yang berbicara tentang menyediakan tempat di surga, hal ini menegaskan, saya catat ada 4 hal. Tempat di sini katakan ketika Yesus berbicara pada murid tentang bahwa ia harus kembali menyediakan tempat di surga, hal ini berbicara bahwa para murid mendapat jaminan. Garis bawahi kata-kata para murid, saya dan saudara mendapat jaminan akan adanya tempat di surga setelah kematian. Jadi nggak perlu kita takut terhadap kematian. Yang penting jangan cari-cari mati gitu. Karena apa? Cepat setelah kita mati. Kecuali ada beberapa kasus-kasus khusus. Pada saat saya ingat almarhum ibu saya, saudara-saudara katakan ibu susah meninggal. Kira-kira kenapa ibu saya ini majelis, cinta Tuhan, kok meninggalnya susah? Ternyata pada saat ditanya ngobrol pribadi, mengapa ibu tak rela? Ya masih ingat ada anaknya yang belum menikah. Itu menjadi sebuah beban bagi seorang ibu. Sampai hari ini kakak saya juga belum menikah, sampai hari ini. Dan dengar-dengar sih nanti dalam tahun ini kemungkinan besar saya
49 ya. Saya 47. Kami selisih 2 tahun. Dengar-dengar dia akan menikah tahun ini. Jadi, apa saudara sekalian, ibu saya merasa berat meninggalkan dunia. Karena sebagai seorang ibu yang pengen pergi, anak-anaknya sudah menikah semua. Tinggal kakak saya dan Pak D saya, bapak saya katakan, sudahlah, itu tanggungan kami. Kamu jangan pikir, kamu pergi aja. Setelah dapat jaminan seperti dari Pak D saya, dari bapak, maka itu kasus-kasus khusus. Nah, tapi saudara sekalian, perkara yang kedua adalah Yesus berbicara menyediakan tempat. Adalah ini berbicara surga itu nyata gitu loh. Surga itu bukan sekedar khayalan. Tadi saya katakan surga itu bukan sekedar cerita dongeng, tetapi itu adalah tempat yang real, tempat yang memang ada gitu. Yang ketiga adalah berbicara tentang bumi akan lenyap, surga yang kekal. Bumi ini akan lenyap. Dan yang keempat, berbicara tentang iman di dalam Tuhan Yesus tidak mengakui konsep reinkarnasi. Kadang-kadang pengetahuan kita bahkan itu dapat mempengaruhi tentang iman kita. Pada saat kita nonton TV, film-film yang berbicara tentang reinkarnasi, saya tegaskan di sini bahwa iman Kristen tidak mengakui tentang reinkarnasi. Cara reinkarnasi sebuah konsep bahwa pada saat kita hidup, kalau kita jahat dalam kehidupan kita hari ini, kemudian kita mati, maka kita akan lahir sebagai binatang. Nah, itu konsep reinkarnasi. Nah, pada saat kita selama hidup kita baik, kita suka menolong, kalau kita nanti mati, maka kita akan lahir lagi dalam dunia, menjadi orang yang derajatnya lebih tinggi. Kemudian kita baik lagi dalam kehidupan mendatang, maka klimaksnya saudara dapat menjadi dewa. Nah, itu konsep reinkarnasi. Tetapi selama hidup saudara jahat, suka benci orang, maka dalam kehidupan mendatang saudara akan lahir dari binatang. Saya katakan itu konsep reinkarnasi. Nah, iman Kristen tidak mengakui konsep itu. Tidak mengakui. Kenapa? Pada saat kita mati, kita akan masuk dalam namanya sebuah kekekalan. Semua orang, mau orang percaya atau tidak percaya, akan masuk dalam namanya sebuah kekekalan. Jadi masalah adalah kita masuk dalam kehidupan kekal ataukah kematian kekal. Nah, tetapi dalam iman kepada Yesus tadi katakan bahwa Yesus menyediakan tempat, ada sebuah jaminan di surga. Perkara yang ketiga adalah peristiwa kenaikan Yesus ke surga berbicara tentang berkat cara saudara akan menjadi manusia yang teruji. Apa yang saya maksudkan pada saat saya mendapatkan pemikiran atau hikmat ini, pada saat saya merenungkan firman Tuhan, poin apa berikutnya, berkat apa tentang kenaikan ke surga. Saya sempat berpikir keras, saya sempat berdoa, Tuhan, apa maksud tentang kenaikan Tuhan akan membuat kami menjadi manusia yang teruji. Saya punya gambaran simpel seperti ini. Kita mendidik anak-anak kita dengan baik, sehingga anak kita menjadi penurut di depan kita. Tetapi sebuah pertanyaan, apakah anak-anak kita akan menjadi anak yang baik pada saat hidup jauh dari kita? Anak kita akan bisa hidup jujur, anak kita akan bisa hidup sopan pada saat dekat dengan kita. Tetapi pada saat kita merantau keluar kota, apakah anak-anak kita dapat hidup jujur, hidup sopan, hidup hormat kepada orang lain pada saat jauh dari kita? Itu sebuah pertanyaan. Harapan kita akan seperti itu, ya kan? Anak kita bisa cinta Tuhan pada saat
jauh dari kita. Pada saat anak-anak kita jauh dari kita, mereka bisa hidup jujur, harapan kita sama. Itu yang saya pikirkan di hadapan Tuhan. Pada saat Yesus kembali ke surga, secara fisik, saya dan saudara tidak ada bersama-sama dengan Tuhan. Ya kan? Kita jauh dari Tuhan secara fisik. Kita hanya hidup secara iman. Kita percaya bahwa Yesus hadir secara rohani dalam kehidupan kita. Tetapi mata kepala kita tidak melihat Yesus dekat dengan kita. Pada saat kita mengalami ujian iman, pada saat kita mengalami godaan, apakah kita berbuat dosa atau tidak, kita nggak melihat Yesus berdiri di depan kita. Pilihan hanya ada pada kita. Sering saya sampaikan bahwa manusia punya kehendak bebas. Apakah kita akan hidup benar ataukah tidak? Nah, pada saat kita hidup benar, ketika Yesus sudah naik ke surga, maka ini yang katakan, saya dan saudara menjadi manusia yang terpuji. Ada sebuah kisah di dalam Alkitab tentang Ayub. Suatu saat dikatakan iblis ini masuk di dalam persekutuan dengan malaikat Tuhan. Dan Tuhan katakan pada iblis, "Hai iblis, dari mana engkau?" Namanya iblis ini punya kekuasaan yang besar, maka dia akan katakan, "Aku dari mengedar bumi." Jadi kalau iblis ini jalan-jalan nggak tanggung, saudara, keliling bumi ya. Kalau kita keliling paling di mana keliling. Ini kalau iblis ini keliling ini bumi mainannya, seluruh bumi dia jalan di satu-satu. Lalu Tuhan katakan, "Apakah kau melihat hamba-Mu Ayub? Ia seorang yang saleh, ia seorang yang takut Tuhan, ia seorang yang menjauhi kejahatan." Pada saat Tuhan menyanjung Ayub di depan iblis, saya punya gambaran ini, panas iblis. Hatinya iblis ini panas. Oh ya Tuhan, dia bisa saleh, dia bisa jujur, dia bisa takut berbuat dosa karena dia kaya. Semua kekayaan dia punya. Anak-anak 10, ganteng-ganteng, semuanya cantik yang perempuan. Dia punya pembantu banyak, kekayaan melimpah. Ya apa dia berbuat jahat? Lalu iblis coba merayu. Makanya bilang, iblis merayu Tuhan. Coba kalau dia nggak punya harta, coba kalau dia miskin. Lalu apa yang terjadi, kita nggak tahu dalam kisah ini. Semua kekayaan daripada Ayub diizinkan Tuhan diambil oleh iblis. Tuhan mengambil agar berbicara tentang perlindungan, sehingga iblis bisa bebas masuk mengambil, merampok semua kekayaan. Bahkan Tuhan izinkan iblis mengambil nyawa daripada anak-anak Ayub. Karena mengambil, karena Tuhan angkat itu semua pagar. Apa yang terjadi dengan kita katakan, Ayub katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nah, sebenarnya bukan Tuhan yang mengambil, kan? Tapi dalam pemahaman Ayub sebagai manusia, semuanya dari Tuhan, ya Tuhan yang mengambil. Padahal yang mengambil iblis, ya. Tapi dalam sekalian, saya suka daripada pernyataan Ayub dari saya katakan. Di dalam Ayub pasal yang ke-23, Ayub pasal 23 ayat yang 10 dikatakan, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas."
Jadi kamu pasti berdosa nih. Nah, seringkali kita gitu. Kalau ada orang yang mengalami kesulitan, kita langsung gitu. Tanpa kita menyelidiki, tanpa kita melakukan interview, mengapa begitu. Nah, banyak sama itu yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ayub. Sahabat-sahabat Ayub datang dengan sebuah penghakiman. Kamu kasih berdosa, minta ampun di hadapan Tuhan. Dan Ayub katakan, ia tahu jalan ini. Kalau aku diuji, aku akan timbul seperti ini. Bapak saudara sekalian, ayat ini memberitakan pada kita bahwa masing-masing kita orang percaya, kita akan mengalami sebuah hidup yang penuh ujian. Pada saat kita jauh daripada Tuhan, nanti itu adalah sebuah momen, sebuah kesempatan untuk kita akan mengalami ujian. Dan hal yang sama juga disampaikan oleh Tuhan ketika Tuhan berbicara tentang perumpamaan penabur. Ada satu ayat yang disampaikan bahwa kita akan mengalami penindasan, kita akan mengalami ujian karena firman. Jadi artinya pada saat kita mengiring Tuhan, pada saat kita ini melakukan kebenaran firman Tuhan, kita menerima firman, kita melakukan firman, kok diuji? Supaya apa? Supaya nyata hidup kita ini sangat terbukti murni di dalamnya kata Tuhan. Apa saudara sekalian, sehingga tidak heran Yesus sampaikan kepada para murid ketika Yesus berkata kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak saudara sekalian, saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Hidup saya saudara karena iman. Secara fisik saya saudara tidak melihat Yesus, tetapi kita percaya kepada Dia karena iman. Tetapi meskipun kita tidak melihat Yesus secara fisik, kita melihat Dia dengan mata iman kita. Tetapi biarlah itu tidak mengurangi kualitas hidup rohani kita. Karena hidup saudara-saudara digambarkan seperti sebuah harta. Seperti yang Yesus Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius. Kita lihat ayat penutup kita 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke 20 dan 21. Rasul Paulus sampaikan kepada anak rohani yang bernama Timotius. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke 20 dan 21 dikatakan, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, ya tidak emas dan perak tadi, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia, yang dari kayu, yang dari tanah. Ayat 21 dikatakan, jika seseorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Lagi firman Tuhan, ketika saudara-saudara percaya pada Tuhan, kita nggak langsung sempurna. Pada saat kita dibaptis dalam Roh Kudus, kita nggak clean menjadi perfect, kita nggak sempurna. Tetapi kita masih ada kelemahan, kita ada dosa. Tetapi yang seperti Rasul Paulus sampaikan tadi, ketika kita membasuh diri kita menjauhi kejahatan, itu adalah sebuah proses, itu adalah sebuah cara untuk kita tahap demi tahap menjadi manusia yang
dulu. Dia masuk SD pun nggak langsung kelas 6, dia harus kelas 1 dulu. Ada tahapan-tahapan. Alias secara waris sama. Mari, mungkin hari ini kita merasa di posisi di bawah, kita merasa terpuruk. Nggak masalah, itu adalah sebuah proses. Kita akan naik hari ini, kita akan naik lagi besok, kita akan naik lagi bulan depan. Yang penting ada progresnya, ada tahapan untuk kita bertumbuh. Dan pada akhirnya kita akan menjadi abdi yang mulia untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, biarlah kita boleh bertumbuh dan berbahagia dalam firman